2030 menuju negara RI komunis. Prihandoyo Kuswanto. Jika 2024 bangsa ini tidak mampu mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bersiaplah Indonesia akan menjadi negara komunis. Kita bisa rasakan sejak Undang-Undang Dasar 1945 diganti Undang-Undang Dasar 2002, komunis masuk di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila ingin diubah dengan Pancasila 1 Juni melalui Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila. Kepres ini digunakan untuk konsideran RUU HIP dan RUU BPIP. Kemudian lewat terbitnya Kamus Pahlawan Indonesia dengan dimasukkannya tokoh-tokoh PKI. Sebaliknya banyak ulama dan kiai dihapus dari kamus. Tidak ada yang protes. Dan lucunya sejarah serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, nama Soeharto sebagai pelaku utama bersama Panglima TNI Jenderal Sudirman dan Hamengkubuwono ke-9 dihapus. Kemudian ada juga pernyataan Panglima TNI Andika Perkasa soal anak PKI boleh masuk TNI. Puncak dari strategi menghidupkan PKI gaya baru adalah Kepres nomor 4 tahun 2023 dan Impres nomor 2 tahun 2023 tentang penyelesaian HAM masa lalu. Memutarbalikkan fakta dan menimpakan kesalahan kepada orang lain adalah strategi PKI. PKI sebagai pelaku pemberontakan G30S PKI dan pembunuhan para jenderal justru diubah menjadi korban HAM berat. Dan hari ini PKI merdeka karena korban HAM berat dan perlu disantuni, dipulihkan hak-haknya. Anehnya bangsa ini diam apatis melihat hal ini. TNI dan NU tertuduh pelanggar HAM juga tidak bergeming. Obor, One Belt One Road Cina, proyek ambisius dengan dana prestisius menjadikan Cina ingin meraih tampuk kepemimpinan dunia melalui hegemoni politik dan ekonomi. Cina telah berevolusi dari penganut ekonomi sosialisme atau komunis menjadi kapitalisme sejati, bersaing dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Kehadiran Cina juga menjadi ancaman Amerika Serikat dalam menggusur pengaruhnya di pentas global. Dikabarkan pemerintah Jokowi menyetujui proyek obor yang diinisiasi Cina. Diperkirakan tahap awal proyek raksasa obor Cina sudah ditandatangani pada April 2019. Proyek ini bagi Cina untuk mempermudah koneksi dagang antar negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim. Sebelumnya dalam pertemuan global maritim Fulcrum Belt and Road Initiative, Cina menawarkan rancangan Framework Agreement untuk kerjasama di Kuala Tanjung, Sumatera Utara sebagai proyek tahap pertama. Dilanjutkan proyek di kawasan industri Seimengke dan kerjasama strategi pada Bandara Internasional Kuala Namu. Pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara. Pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Belitung, Sulawesi Selatan dan Kura-Kura Island di Bali. Proyek obor Cina diyakini dapat memberikan kerugian bagi Indonesia dari 28 kerja sama antara Indonesia dan Cina. Nilainya mencapai 1,3 triliun. Obor dianggap menjadi visi geoekonomis Cina paling ambisius dengan melibatkan 65 negara, melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati 4 miliar dolar. Cina telah menyiapkan diri menguasai jalur darat dan maritim bagi kepentingan ekonominya. Ada 5 tujuan, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan ikatan masyarakat people to people bond. Di jalur darat, Cina menggagas infrastruktur jalan kereta dan jalan raya, menghubungkan Cina dan Eropa. Untuk jalur maritim, Cina menggagas pembangunan sejumlah pelabuhan internasional dan tol laut sebagai sarana lalu lintas logistik dan zona penyimpanan untuk perusahaan-perusahaan Cina di kawasan tersebut. Dulunya Indonesia adalah negara merdeka, merancang pembangunan negara untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang sejak Undang-Undang Dasar 1945 diganti Undang-Undang Dasar 2002, tidak lagi rakyat berdaulat.
Celakanya para pemimpin tidak lagi berpikir tentang keadilan sosial, tetapi justru kepentingan oligarki dinomorsatukan. Apakah selama ini pembangunan untuk kepentingan rakyat? Hidup semakin sulit dan lapangan pekerjaan hanya untuk bangsa Cina. Demi kemakmuran rakyat RRC, mereka berbondong-bondong tanpa dokumen resmi. Itu adalah bentuk kejahatan yang harus diusut. Apakah bangsa ini butuh IKN? Atas dasar persetujuan siapa Jokowi ngotot IKN harus dibangun? Untuk siapa IKN? Ternyata semakin jelas arahnya. Jokowi menyerahkan detail pembangunan IKN kepada Cina dalam lawatannya 29 Juli 2023. Menyerahkan rancangan IKN kepada Cina adalah menyerahkan kedaulatan NKRI kepada Cina. Indonesia di tengah persimpangan PKI gaya baru sudah masuk ke segala lini. Kehidupan kewaspadaan kita ambyar, sebab justru PDIP menjadi motor pengganti negara berdasarkan Pancasila dengan Pancasila gaya baru 1 Juni. Tidak ada jalan lain selain melakukan perubahan yang mendasar, revolusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila untuk menyelamatkan Indonesia di usia 87 tahun.